Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berita hari ini. Saya Azriel Afizar Rahab yang bertugas sebagai pembawa berita. Selama beberapa menit ke depan saya akan memberikan berita-berita terkini dan terupdate mengenai geologi. Pada berita utama kali ini, saya akan membahas mengenai batuan pembentuk kulit bumi. Terdapat 3 jenis batu utama pembentuk kulit bumi, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dan pada kesempatan ini, reporter kami akan memberikan contoh dan menjelaskan 3 jenis batuan tersebut. Kepada reporter kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai batuan beku. Dan di depan saya ini merupakan batu basalt. Dan basalt termasuk ke dalam batuan beku luar. Dan ciri-ciri dari batu basalt adalah yang pertama dari segi warna, batu basalt memiliki warna yang gelap seperti hitam, abu tua, dan coklat tua. Yang kedua dari segi tekstur, batu basalt memiliki tekstur yang kasar dan berpori dengan struktur yang tidak teratur. Yang ketiga dari segi kekerasan, batu basalt memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, yaitu sekitar 6-7 pada skala Mohs. Yang keempat dari segi komposisi, batu basalt terdiri dari mineral-mineral seperti plagioklas, piroxen, dan olivin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara terbentuknya batuan basalt, yaitu dari pendinginan lava yang mengandung gas tetapi gasnya telah menguap. Yang terakhir saya akan membahas mengenai kegunaan dari batu basalt. Yang pertama sebagai bahan baku dalam industri poles, yang kedua bahan bangunan atau pondasi bangunan seperti gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai batuan sedimen. Yang kedua saya akan membahas mengenai batuan sedimen. Dan yang saya pegang ini adalah batu pasir. Jika berdasarkan tenaga yang mengangkutnya, batu pasir termasuk ke dalam sedimen akuatis. Dan ciri-ciri dari batu pasir adalah yang pertama dari segi tekstur yaitu kasar dan berbutir karena terdiri dari butiran pasir yang terikat bersama. Yang kedua dari segi warna, yaitu tergantung pada mineral penyusunnya. Warna yang umum adalah coklat, kuning, merah, abu-abu, dan putih. Yang terakhir dari segi kekerasan yaitu relatif lunak dan mudah terkikis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara terbentuknya batu pasir. Yang pertama pelapukan. Batuan yang lebih besar lapuk dan tererosi oleh air, angin, atau es menghasilkan butiran-butiran pasir. Yang kedua pengangkutan. Butiran pasir terbawa oleh air, angin, atau es ke tempat lain. Yang ketiga pengendapan. Butiran pasir mengendap di suatu tempat seperti sungai, danau, laut, atau gurun. Yang keempat adalah penyemenan. Mineral-mineral seperti silika, kalsit, atau oksida besi mengisi ruang antar butiran pasir dan mengikatnya menjadi satu. Dan yang terakhir pemadatan. Beban dari lapisan sedimen di atasnya menekan butiran pasir dan membuatnya semakin padat. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai fungsi batu pasir. Yang pertama bahan bangunan. Batu pasir sering digunakan sebagai bahan bangunan karena mudah dipotong dan dibentuk. Contohnya untuk membuat dinding, lantai, atau hiasan. Yang kedua sebagai bahan baku industri. Beberapa jenis batu pasir dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti pembuatan kaca atau semen. Yang terakhir filtrasi air. Batu pasir memiliki kemampuan menyaring air karena pori-pori dapat menahan kotoran dari partikel lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai batuan metamorf. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai batuan metamorf. Dan yang di depan ini adalah batuan marmer atau yang disebut sebagai pualam. Dan batu ini termasuk ke dalam batuan metamorf kontak. Dan ciri-ciri dari batu marmer adalah dari segi warna, batu marmer memiliki warna yang bervariasi mulai dari putih, abu-abu, coklat, hingga hitam. Dari segi tekstur, batu marmer memiliki tekstur yang halus dan mengkilap. Dan dari segi keras, batu marmer memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, yaitu sekitar 3-4 pada skala Mohs. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara terbentuknya batuan marmer. Batuan marmer terbentuk dari proses metamorfase yang diakibatkan suhu sangat tinggi hingga terjadi perubahan bentuk dan warna batuan. Dan yang terakhir saya akan membahas fungsinya. Yang pertama sebagai bahan bangunan. Batu marmer digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat dinding, lantai, dan langit-langit. Dan yang kedua ornamen. Batu marmer digunakan sebagai ornamen untuk membuat patung, relief, dan dekorasi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio.
Terima kasih telah menyimak berita geologi hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita geologi untuk mendapatkan informasi terbaru terkini mengenai perkembangan geologi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Sampai jumpa di berita geologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.